Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris yang ganteng. Terulang lagi kejadian. Niat baik, niat suci melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci berakhir dengan kepiluan dan kekecewaan karena ternyata travel agentnya nakal, tidak jadi diberangkatkan karena uangnya telah digelapkan. Kenapa ini terulang terus? Karena ini sudah bukan kejadian pertama kali. Apakah Kementerian Haji yang gagal melindungi umatnya? Dan betapa enaknya para travel agent itu divonis 2 atau 3 tahun dia mengantongi uang miliaran rupiah, tiap hari jadi penjara, duduk di kantin, sementara secara perdata tidak mungkin digugat karena hartanya sudah tidak ada lah. Inilah Hot Room, umrah gagal, ulah travel nakal. Ratusan calon jemaah umroh mengaku gagal berangkat meski telah membayar biaya perjalanan. Kasus dugaan penipuan yang melibatkan Hanania Group kini menjadi perhatian publik. Yang menarik, penyidik juga menelusuri dugaan penggunaan dana jemaah untuk kegiatan promosi, termasuk kerjasama dengan sejumlah influencer. Menurut keterangan para korban, mereka telah melakukan pembayaran paket umroh. Namun keberangkatan tak kunjung terrealisasi. Polisi kemudian memeriksa sejumlah influencer yang diduga menerima fasilitas umroh gratis atau bentuk kerjasama promosi lainnya untuk membantu pemasaran paket tersebut. Secara hukum, keterlibatan influencer perlu dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan perannya dalam kegiatan promosi. Namun secara etika, publik menilai bahwa figur yang memiliki pengaruh besar di media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat. Pemerintah juga didorong memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah. Kasus Hanania Group bukan hanya soal dugaan kerugian finansial, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap layanan perjalanan ibadah. Ketika ibadah, bisnis, dan pengaruh media sosial bertemu, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Peranan kopi dalam karir Hotman Paris setelah puluhan tahun sebagai pengacara internasional termasuk di Australia, pada awal Christmas semua konglomerat memakai Hotman, termasuk presiden kamu Bapak Prabowo Subianto 25 tahun membayar saya honor dan adiknya Hasim. Tapi begitu banyak perkara yang saya tangani, manusia juga punya kelemahan. Syaratnya apa? Setiap saya mau bekerja, minum kopi sampai sekarang ini. Dan sekarang ini kesukaan saya adalah kopi luwak hitam premium. Kalau Anda nggak percaya, jam 4 subuh chat saya punya akun, saya udah di kolam renang. Dan kalian, anak buah saya udah datang jam 6 pagi semua pakai jas. Itu kenyataan. Berkat kopi luwak hitam premium inilah garasi saya semua mobil mewah terbaru ada. Boleh sombong tapi itu kenyataan. Kopi luwak hitam premium dari pengacaranya Prabowo Subianto 25 tahun. Presiden yang kita hormati. Nggak apa-apa sombong kan? Ya emang kenyataan, dia bayar gua mahal banget. Pak Joko, coba ceritakan fakta kejadian. Anda jadi korban ya? Ya. Lo cerita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hotman, Motor TV mengundang kami korban Hanania. Saya dan ribuan jamaah lainnya. Ribuan berapa ribu sih? Kisaran 4.000 lah Bang. 4.000 satu travel? Yes. Jadi katakan kita mendaftar ke Travel Hanania, influence oleh media sosial, dan rekomendasi memang jamaah yang sudah berangkat dengan mereka dan clear sebenarnya. Ada yang sudah berangkat sebelumnya? Ada yang sudah berangkat dan clear, servisnya bagus dan harga juga fluktuatif. Mendaftarlah kami. Sehingga pada puncaknya adalah teman-teman yang Syawal atau pemberangkat Maret yang harusnya berangkat tidak jadi berangkat.
Teman-teman di Syawal juga sudah melakukan dimediasi oleh Kementerian Haji, ada pertemuan untuk bagaimana mendapatkan solusi tentang masalah mereka. Kami Juni, Juli, dan ASO itu Agustus, September, Oktober, Bang, menunggu kepastian pemberangkatan. Kami tetap di-approach oleh adminnya bahwa Juni, Juli, no issue, tetap berangkat on schedule. Jadi kami melakukan pelunasan lah di Mei. Puncaknya setelah kita melakukan pelunasan di Mei itu pula pertemuan kami hari Kamis di kantor Hanania. Saudara Direktur Farhan dalam hal ini menyatakan bahwa teman-teman Juni, Juli tidak bisa berangkat karena memang mereka tidak punya uangnya. Tidak punya uang travelnya. Diberikanlah solusi. Dua solusi. Reschedule selama 6 bulan. Pengembal refund selama 2 tahun. Itu tawaran. Artinya kami tidak puas. Dari situlah kami berembuk, akhirnya kita bawa ke Polda dan kami buat LP. Sudah ditahan orangnya? Sudah ditahan, Bang. Kalau 4.000 itu berapa itu total uang? Kalau kali 30 juta aja 120 miliar, Bang. Hah? Iya. 120 miliar. Nanti kalau ditahan, kalau dikenakan pasal penggelapan, ancaman hukumnya cuma 4 tahun. Ditambah dengan remisi berakhir dengan 2,5 tahun. 2,5 tahun dapat 120 miliar, gue juga mau. Halo Pak, dari Kementerian, kenapa kok bisa ini terulang lagi? Apa bapak-bapak yang gagal, termasuk bapak kan dirjen kan? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Jadi begini Bang Hotman ya. Bahwa kita di kementerian itu ada beberapa tugas terkait dengan umroh ini. Pertama, memastikan bahwa pembimbingan, pelayanan, bahkan perlindungan terhadap jemaah itu bisa dilakukan dengan aman, tertib, dan secara syariah juga betul-betul sudah bisa sesuai dengan syariah. Hanya saja memang Hanania Travel ini bukan satu-satunya, Bang. Maksudnya satu-satunya pelaku atau apa? Bukan satu-satunya travel yang kemudian dilaporkan oleh beberapa jemaah umroh. Jadi sudah kita. banyak korban sebelumnya? Sudah banyak travel lain. Sudah banyak travel lain. Nah, jadi sejak kami berdiri bulan September itu, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu sudah hampir ada 72 travel umroh yang dilaporkan. 72 travel umroh. Nah, termasuk Hanania ini. Jadi itu bisa korban apa? Ratusan ribu atau gimana? Memang yang terbanyak ini adalah Hanania Group ini. Sementara travel-travel lain itu misalnya ada yang 100 pack, 100 jemaah, ada yang juga sampai 600. Nah, tapi yang korbannya sampai ribuan ini memang Hanania. Nah, jadi disampaikan oleh Mas Joko tadi, pada tanggal 14 April itu kami dari kementerian, memang kami itu pendekatannya pertama mediatif, Bang. Jadi kita cari solusi, kita pelajari dulu masalahnya, kemudian kita tawarkan solusi untuk mediasi. Masalahnya apa? Nah, jadi kalau uang itu dikemanain sama travel itu? Nah, jadi ini banyak alasan yang disampaikan oleh Hanania ini, banyak alasan. Misalnya kemudian kita banyak yang jemaah mereka ini stranded di beberapa bandara internasional. Karena pengaruh dari perang Iran Amerika ini. Nah, itu ada beberapa di situ alasan mereka. Lalu kemudian ada beberapa juga mereka menyampaikan mereka sudah membeli paket untuk umroh itu, termasuk hotel, transport, catering, kemudian pengurusan visa dan lain-lain. Namun kemudian karena adanya perang ini, lalu kemudian uang mereka sudah terlanjur dibayarkan, namun tidak bisa diberangkatkan. Faktanya terbukti. Kemudian kita lakukan semacam investigasi, penyelidikan. Ternyata kalau dihitung-hitung, uang paket itu ya maksimal 5 miliar lah, segitu. Jadi tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Hanania. Artinya travelnya bohong? Artinya ada kebohongan di situ. Gitu. Nah, ini yang kemudian pada tanggal 14 Mei ini kita ajak semua, utamanya yang korban Syawal. Syawal itu bulan Maret. Nah, itu dari beragam kalangan, Bang. Ada bankir,
ada dosen, ada pedagang. Nah itu ada kira-kira sekitar 34 grup. Ya, 34 grup. 34 seluruh grup. daerah. Ini masih bulan Syawal aja, bulan Maret. Oke. Itu kalau dihitung kira-kira 1011-an PEK. Ya. 1011 Ya. jemaah. Nah itu uang yang sudah dibayarkan itu kira-kira 34 miliar. Ya. Nah, lalu kemudian karena ada mediasi, lalu kemudian ditempuh tadi. Ada yang mau refund, ada yang mau reschedule. Ya. Yang refund itu di 30%, 40%, 30%. Dilaksanakan nggak? Ya. Nah, jadi kita sampai tanggal 29 Mei, Ya. itu maksimal pembayaran yang 30% pertama, ternyata sudah kita lihat, itu tidak ada pergerakan, tidak ada upaya. Janji bohong juga. Ya. Ya. Nah, dari sekitar 34 itu kan harusnya kalau 30% itu ada sekitar 11 miliar Ya. yang sudah harus di refund Ya. kepada jemaah itu. Tapi nyatanya itu dia hanya sanggup 2,3 miliar. Ya. Nah, artinya Uangnya kemana? ya kita yang pada saat itu juga masih bertanya-tanya juga kemana ini uangnya ini. Dipakai nikah kali, Pak. Ini yang Ya. kemudian berlanjut. Jadi korban-korban yang lain di luar yang Syawal seperti Mas Joko itu kemudian memilih untuk kemudian melaporkan itu ke Polda Metro Jaya. Nah, yang ini yang kemudian sekarang jadi domain dari penegak hukum untuk kemudian menuntaskan. Dan sudah ditahan pelakunya. Sudah ditahan. Ya. Si Ahmad. Asetnya ada nggak yang disita atau uangnya atau belum ada disita oleh kepolisian sebagai barang bukti? Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian ini karena kami punya keputusan bersama 3 menteri. Ya. Itu dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian dari Kementerian Imigrasi dan dari Kapolri, dari kepolisian. Ya. Nah, di dalam SKB itu kita ada tindakan yang kemudian bisa dimediasi, Ya. ada yang kemudian sifatnya represif. Maksudnya sekarang kan udah ranah hukum. Ya. Kepolisian sudah menyita hartanya Ya, atau uang. beberapa sudah dilakukan Yaitu apa? oleh teman-teman melakukan penyitaan Ya. dan teman-teman kepolisian ini juga sekarang sedang berkoordinasi dengan PPATK, Bang, Ya. untuk aset tracing Ya. harta-harta dari Hanania ini. Jadi sudah sebagian disita dan orangnya sudah ditahan. Sudah ditahan. Berapa orang? Masih satu, Masih satu. Pacarnya nggak ditahan. istrinya. Bang. Istrinya ditahan. Istrinya ditahan juga. Istrinya belum. Istrinya belum. Ya. Yang muda, bini muda nggak ada. Ini belum terdeteksi, Bang. Temu lagi di hot room berikut ini. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Temu lagi di hot room. Halo ibu kita, wakil rakyat. 72 travel katanya sudah membohongin peserta umroh. Bahkan satu travel 4.000 ya. Ya. Ibu DPR di mana sih? Kok bisa rakyatnya begitu dikorbankan? Memang kurang peraturan atau DPR yang kurang kerja nih? Silakan Bu. Kilas balik, Bang. Ya. Kasus first travel itu merupakan titik terbesar dari regulasi umroh yang ada di Indonesia. Sejak kasus itu DPR dan pemerintah menguatkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tahun kemarin. Nah, artinya kalau kami melihat di sini secara aturan, regulasi itu kita tidak kekurangan regulasi. Dan dari saya baca kembali pasal demi pasal itu sudah sangat melengkapi dari apa kebutuhan yang harusnya memang kita perlukan untuk travel umroh. Namun demikian yang kami lihat di sini bahwa sebaik apapun peraturan tersebut, kalau pengawasannya kurang efektif, Bang, ini tentu akan menjadi permasalahan seperti sekarang. Pak Dirjen kurang ngawasin. Ya, kita harus membuat sistem ke depan supaya poin pengawasan kurang, berarti Kementerian Haji kurang pengawasan. Ya, dalam hal ini
kami mengapresiasi ya perjalanan haji Apresiasi kemarin. tapi kurang pengawasan begitu. Untuk haji kemarin mereka sudah luar biasa, Bang Hotman. Tapi dalam hal ini tentu harus ada ke depannya ya. Kita harus ada sistem nasional yang bisa kita secara transparan mengetahui dana tersebut apakah benar-benar dipakai untuk perjalanan umroh itu sendiri ataukah dipakai untuk unit-unit yang lain yang kita tidak tahu. Dan sejak kasus first travel udah berapa tahun, Bu? Dari tahun 2017 ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tetap terulang. Kalau kita melihat tadi dari Pak Harun ya, ternyata yang kita tahu hanya baru Hanania nih yang besar. Ternyata sudah banyak juga yang melaporkan undang-undangnya tidak efektif. Kalau saya melihat bukan dari undang-undang tidak efektif, Bang, tapi lebih kepada bagaimana pengawasan yang sistem yang akan kita buat, seperti misalnya audit yang berkala, kemudian pengawasan yang lebih detail lah kepada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dana jamaah ini tidak dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain. Kalau saya boleh saran, Bu, saya ini kan sudah menjadi pengacara ratusan konglomerat termasuk rekan wakil menteri itu sahabat saya itu. Sebenarnya satu kalimat gampang sekali. Setiap travel agent bikin uang jaminan di kementerian. Ya. Setiap travel itu, kalau setiap travel sudah ada deposit, sehingga kalau gagal berangkat itu uang itu yang dipakai selesai. Mau bikin undang-undang apapun, ya orang malah nggak takut di penjara gitu. Kalau 120 miliar dihukum 2 tahun, dengan main sana sini remisi akhirnya 1 tahun. Gimana, Bu? Kenapa nggak dibikin begitu? Ya, memang sudah ada dana jaminan gitu. Ya, banyak gagasan yang kita tampung, Bang. Termasuk yang Abang sampaikan tadi. Tapi dari 2017 loh udah berapa tahun itu? 8 tahun. Ya, akhirnya kasus ini yang harus menjadi momentum kita untuk perbaikan menyeluruh ke depannya, Bang. Karena kalau tidak ada kejadian tentu itu mungkin tidak perlu dikotak-katikan peraturannya. Tapi dengan adanya kejadian ini, tentu kita harus menjadi PR lagi untuk kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Ibu setuju nggak kalau setiap travel agent harus punya dana jaminan deposit di kementerian? Sangat setuju. Harus diperketat dari sisi keuangan. Karena banyak juga memang yang kita lihat di lapangan, Bang. Ya, ini memang mungkin ada yang disengaja. Artinya disengaja dana ini memang dibekukan seperti Abang bilang ya. Enak nih dia santai-santai bisa 7 turunan yang aman gitu ya. Tapi ada juga yang memang mereka artinya force major, mereka sendiri juga korban penipuan seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu ya perhatian kita ke depan. Satu pastinya jamaah yang menjadi korban ini menjadi perhatian kita, fokus kita saat ini. Tapi juga dari travel-travel yang tentunya kita harus mengetahui lebih detail ya sebenarnya apakah dana ini memang terpakai untuk hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan ataukah mereka sendiri juga menjadi korban. Dipakai untuk membiayai ASPRI kali. Halo Pak pengamat haji, apa kelemahan pengamat? Apa kelemahan dari undang-undang sekarang sehingga tidak bisa melindungi? Satu yang tadi adalah tidak berefek jera. Tidak efek jera karena apa? Ya tentunya tadi dengan misalnya kalau PPU, yang pertama gini Bang, PPU itu sampai hari ini jumlahnya itu 3.000 lebih. Ya. Artinya sangat besar. PPU apa itu biar rakyat tahu? Penyelenggara ibadah umroh. Ya. Jadi begitu besar karena peluangnya orang membuat usaha ini. Nah, tadi yang Bang Hotman sampaikan, saya pernah mendirikan sebuah PPU dan ada garansi bank. Nilainya hanya 385 juta. Dan itu garansi itu tidak bertahan lama, Bang. Tidak sampai 1 tahun. Itu diambil lagi kan untuk modal bergeraknya si PPU. Kan kalau garansi dipegang pemerintah kan nggak bisa dicairin. Ternyata inilah Bang, saya bilang tadi. Kelemahan peraturan ini adalah perlu ditinjau ulang ini undang-undang ini kaitannya dengan pendirian PPU ini tidak longgar. Ini kan longgar sekali, mudah sekali sehingga 3.000 PPU berada di Indonesia. Ini saya kira yang perlu ditinjau juga. Yang kedua, jelas di Undang-Undang nomor 8 2019 pasal 119 dijelaskan bahwa orang yang sengaja termasuk PPU yang gagal memberangkatkan itu akan dilarang. Maka sanksinya di pasal berikutnya 126 itu adalah penjara, denda dan penjara.
Nah itu ternyata nggak berimbang. Kalau nipunya tadi sampai 4.000 orang, hanya 10 miliar dan 8 tahun ternyata nggak berimbang. Dan undang-undang itu pun sudah ada, karena di KUH pidana sudah ada itu namanya penggelapan. Ya. Jadi itu bukan hal yang baru itu undang-undang. Ya, bukan hal yang baru, tentunya ini adalah pengawasan tadi, ada pengawasan, efek jerah yang perlu kita tingkatkan. Ini tidak berefek jerah karena yang misalnya direktur utamanya, direksinya, komisarisnya ternyata terbukti dengan sengaja penggelapan, penipuan, menggagalkan keberangkatan jamaah haji yang sudah mendaftar, itu dengan hukuman yang sangat tidak setimpal tadi, tidak di blacklist, tidak dimasuk ke daftar hitam, besoknya ganti nama, bikin lagi perusahaan. Ini kan, dan inilah kelemahan kita dalam pengawasan, pembuatan PPU dari awal tidak diverifikasi dengan jelas. Jadi Bapak setuju satu-satunya adalah dengan setiap biro travel gitu harus punya uang jaminan di kementerian. Satu, uang jaminan, yang kedua kesanggupan. Kalau saya sanggup misalnya 1.000 orang memberangkatkan tahunnya, maka Anda garansikan tuh 1.000 jamaah itu. Sehingga kalau gagal itu, maksudnya bukan hanya pada saat mendaftar 1.000, bukan, kan udah keburu terima uangnya. Setiap pendirian travel harus sudah ada uang depositnya. Betul itu. Dan itu tidak boleh dicairkan selama berdiri. Benar, tidak boleh selama berdiri. Nah, kenyataannya banyak PPU yang sudah setahun itu kosong, sudah diambil lagi, dicairkan kembali. Jangan hanya sekedar itu perlengkapan namanya apa kalau bisa dicairkan kembali? Loh, inilah yang saya katakan tadi kelemahan. Jadi yang salah siapa? DPR-nya yang tidak tahu bikin undang-undang atau gimana? Loh, saya tidak ke sana melihatnya ya. Ini ternyata harus kan, dong. Come on. Ya, artinya gini Bang, ini kan sudah ditegakkan, dijalankan. Hanya ternyata pelaku-pelaku usaha ini kalau pelaku namanya pelaku jangan diharapkan di etikat baik. Kalau enggak dia bukan pelaku. Kalau dikasih uang jaminan tapi bisa diambil kembali, itu bukan jaminan namanya. Ya inilah yang saya bilang tadi lah. Kenapa dikatakan jaminan? Harus kan berketetapan sampai panjang. Benar. Karena untuk menjaminkan orang yang gagal berangkat, di mana seperti kasus Mas Joko ini uangnya bisa dikembalikan secara utuh 100%. Bahkan menurut saya efek jerahnya bukan itu. 2 kali lipat karena gagal, 2 kali lipat pengembalikannya. Ini kan bodoh 2 kali lipat. Jadi tolong Bapak kasih dulu inti poinnya. Ini terulang dari mulai first travel sudah dari 2017 bertahun-tahun, kata Pak Dirjen sudah 72 kasus travel, tetap begitu-begitu mengeluh. Apa kelemahan utamanya? Pembinaan dan pengawasan. Nah, kita cukup hanya pengawasan ya sudah. Ya, enggak Bang, begitu besar tadi PPU-nya yang sampai 3.000 orang, 3.000 penyelenggara dengan pengawasan yang sangat lemah, maka otomatis peluang untuk melakukan sebuah kejahatan semakin tinggi. Maka kan harus diverifikasi. Kebetulan Kementerian Haji kan baru. Ini adalah produk lama Kementerian Agama yang lama. Inilah kebetulan Kementerian Haji sekarang kan belum melahirkan aturan baru tentang PPU ini. Menteri baru, aturan baru. Ketemu lagi di Hot Room. Selamat Indonesia. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Bagi kamu-kamu yang sudah berumur 40 tahun, apalagi 50 tahun, ikutilah nasihat Hotman, sering-seringlah minum kopi tapi tanpa gula. Jangan sampai kau nanti lupa anak istrimu karena kau sudah hilang ingatan. Banyak contoh kasus dan secara ilmiah sudah banyak penelitian bahwa kopi adalah salah satu minuman yang sangat bagus untuk tetap mempertahankan daya ingat kamu. Saya sudah lebih umur 60 tahun, ratusan kasus tetap saya ingat. Aspri saya 1.000 lebih wanita cantik. Saya ingat semua namanya, apalagi nomor WA-nya. Inilah dia, kopi luwak hitam premium. Oh, gimana nih Pak Dirjen? Ternyata memang pengawasan oke aja, tapi pengawasannya tidak ada guna karena Bapak kan nggak bisa ngawasi rekening orang. Kalau duitnya udah dibawa kabur, gimana itu Pak? Kenapa? Apakah harus dirubah undang-undangnya segera atau gimana? Jadi begini Bang, tadi yang Abang maksudkan sebagai uang jaminan, itu untuk PPIU itu waktu pendirian saja Bang, itu 100 juta. Ya maksud saya dikembangkan lah, termasuk uang jaminan untuk pemberangkatan. Nah jadi ini yang mau kita kemudian kita restrukturisasi. Jadi kita bikin sistem bahwa kemudian uang dari jamaah ini
masuk dulu ke sistem yang kita punya, Kemenhaj punya. Karena Kemenhaj ini sekarang kan diberikan kewenangan. Jadi maksudnya swasta masuk dulu ke Kementerian Uangnya? Ya. Nanti lagi dong. Nanti gini Bang, ketika kemudian dia mau membeli paket, dia mau menyewa hotel, dia mau membeli catering, dia menyewa bus. Nah, berapa uang paket itu nanti kita cairkan uang itu. Tapi di luar itu Bang, karena ini namanya bisnis, maka bisnis itu harus bisa memberikan keuntungan bagi si PT-PT ini. Nah, kita bikin di situ standar. Keuntungan bisnis itu kan secara umum yang diperbolehkan itu kan adalah 15-20%. Nah, jadi sebagian uang itu kemudian kita gunakan, ya, nanti dicairkan sesuai dengan invoice-nya. Misalnya dia dari penerbangan harus bayar sekian. Tapi Pak, itu sangat menghambat wira swasta Pak. Itu jangan-jangan ilham Bapak itu bersamaan dengan ide sekarang ini bahwa orang mau ekspor harus melalui bukan Bang, ini yang terjadi seperti pada haji khusus, ya. Haji khusus itu Bang uangnya nggak dipegang oleh PIHK itu penyelenggara ibadah khusus, PT-PT juga, ya mereka juga. Nah, uang yang $4.000 ya, yang untuk pembayaran DP itu dia tidak pegang, tapi dikelola oleh BPKH. Jadi intinya Bapak maunya bahwa calon jemaah umroh ini setorkan uangnya ke rekening dari Kementerian Haji. Nanti ada rekening PT, tapi PT ini punya rekening di mana pengamat? Coba setuju nggak itu? Apa itu menambah birokrasi? Ya, itu nambah beban pekerjaan. Ya. Lebih baik kalaupun mau kan diatur bahwa Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa tidak langsung sebagai penyelenggara umroh? Kalau sudah sekarang banyak 74 atau 72 PPU yang nakal dari 3.000 sekian, dan masih banyak yang nakal nih pasti Bang. Ya karena belum divalidasi. Karena harus divalidasi dulu, diverifikasi mana yang layak diberikan grade A, grade B, grade C, yang C itu dibuang aja. Artinya tinggal berapa nanti ada 3.000. Tapi itu pun bisa berubah, mental bisa berubah Pak. Ya artinya nanti ketemu bini baru uangnya dipakai lagi Pak. Nah, artinya gini, kalau misalnya karena ini sudah Kementerian Haji dan Umroh, penerjemahan saya adalah menteri yang menangani masalah haji dan umroh. Kenapa? Umroh tidak langsung ditangani oleh pemerintah, sehingga masyarakat punya pilihan. Boleh ke swasta, boleh kepada pemerintah, karena pemerintah juga menjamin PPU. Gimana kalau begini Pak? Kalau umroh berapa duit? 30 juta. Berarti kalau memberangkatkan 100 orang? Ya 3 miliar. 3 miliar. Kenapa nggak dibikin? Setuju nggak Bapak bahwa setiap penyelenggara itu harus menempatkan misalnya 3 miliar dengan syarat hanya bisa maksimum ada kuota maksimum memberangkatkan berapa? Itu tinggal diatur regulasinya oleh Kementerian Haji. Tapi katanya mau duitnya masuk rekening pemerintah dulu. Ya, kalau itu kan nanti tadi nambah pekerjaan baru dan bisa malah nanti salah kaprah lagi bahwa pemerintah mengumpulkan dana masyarakat lagi. Itu jadi masalah lagi. Padahal bukan nanti dipakai lagi alasan untuk apa? Untuk lalu lebih baik tadi tuh Bang, lebih baik tangani saja umroh oleh Kementerian Agama, Kementerian Haji tersendiri. Jadi ada haji, ada umroh. Tahu kan labelnya juga ada Kementerian Haji dan umroh. Kita fokus dulu gitu kepada gagal berangkat ini. Gimana Ibu DPR? Setuju nggak uang itu dimasukkan ke rekening ke pemerintah? Ya, apa nggak pusing dari penyelenggaranya misalnya ditoli-toli di belakang Papua sana? Coba kementerian yang mana? Dia harus terbang ke Jakarta. Iya. Setuju nggak? Coba dulu, setuju nggak? Atau memang uang jaminan lebih tepat? Saya belum bisa menyampaikan setuju atau tidak, karena dalam kasus ini kita melihat banyak gagasan-gagasan yang akhirnya muncul, dan kalau kami tentu menerima baik itu kritik, aspirasi, masukan, gagasan-gagasan yang tentunya akan didiskusikan secara lebih lanjut lagi. Karena kita melihat bahwa momentum ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bisa memperbaiki sistem secara keseluruhan. Ya, tapi sudah bersekian tahun memperbaiki melulu, mana konkretnya apa gitu loh. Ya, First Travel sudah terjadi
hampir 10 tahun lalu terulang lagi. 72 kasus. Kalau polisinya pinter, penjahat lebih pinter lagi, Bang. Polisi Benar. lebih pinter lagi, penjahatnya lebih pinter lagi. Dan itu akan terus berjalan. Tapi kalau uang jaminan dari rekening udah nggak bisa pintar lagi, Pak. Ya, itu salah satu gagasan mungkin ya yang disampaikan oleh Pak Harun, yang tentu ini akan menjadi bahan diskusi kita lebih jauh, Bang. Tapi artinya saat ini seluruh ide yang disampaikan itu harus kita tampung. Ya, untuk tentunya kita ahli-ahli yang nantinya akan membahas, kita libatkan juga ada dari sisi jamaah, dari sisi travel dan lain-lain, sehingga kedepannya kita mendapatkan pastinya lebih baik dan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sekarang korban, gimana? Kalau dipidana, masuk penjara, tidak ada jaminan uang kalian kembali, gimana dong? Bang, mewakili teman-teman jamaah lainnya yang korban, kita mengkampanyekan sebenarnya dalam kasus ini, negara hadir. Kita perlu negara hadir. Caranya, bahwa bagaimana pemerintah, kita sedang proses tracing aset, Bang. Negara hadir pada saat prosesnya tracing aset. Ketika tracing aset dilakukan, PPATK announce dengan kepolisian, oke, asetnya ada 10 miliar katakan. Begitu asetnya di announce 10 miliar, DPR tinggal bikin memo ke pemerintahan haji. Ini bridging dong. Nggak bisa, kalau udah proses hukum nggak bisa lagi. Itu dia. Begitu sudah proses hukum pidana, DPR sama kementerian udah nggak boleh turut campur. Hingga kasus fast travel. Itu malah parah itu putusan. Malah putusan mengatakan harta yang disita dari perusahaan ini malah disita untuk negara. Itu menjadi protes waktu itu. Jadi pertanyaan saya, ntar dulu, langsung dulu realistik. Jadi itu udah nggak mungkin. Kalau sudah masuk ranah pidana, DPR sampai udah nggak bisa turut campur. Yang Anda tahu sudah ada nggak harta dari si pelaku ini disita? Belum ada. Belum tahu sih, Bang. Dari pihak kepolisian belum infokan apakah ada penyitaan atau barang bukti lain. Iya kan boleh tanya. Iya boleh tanya, tapi itu belum 3-4 hari lalu saya ke sana belum ada. Belum ada. Itu, Anda gugat perdata pun nggak ada guna karena gugatan perdata sekalipun pengadilan telah menyatakan mewajibkan si tergugat bayar, kalau nggak ada hartanya itu namanya menang di atas kertas. Jadi sia-sia. Jadi kalau begitu pertanyaannya, kita justru minta saran Bang Hotman nih. Good news apa yang bisa kita terima? Kalau memang duitnya tidak ada, kalau memang hartanya tidak ada, disita pidana pun. Memang paling cepat itu disita pidana, kemudian oleh JPU dalam surat tuntutan disebutkan itu dibagikan hasil sitaan ini. Itu paling efektif yang kalian coba sarankan. Kalau harus gugat perdata sampai PK 4 tahun lagi. Dan kalau nggak ada hartanya itu putusan nggak ada guna. Jadi paling tepat adalah tanya kepada penyidik ada nggak hartanya. Sita, tapi masih capek lagi. Jangan sampai JPU nanti dalam tuntutannya menyita uang menjadi hak negara. Itu terjadi dalam kasus fast travel. Itu doang, Bang. Tadi kita pikirnya adanya kebijakan. Ini katakan sederhananya gini dari kacamata kami orang umum, masyarakatnya lagi bermasalah nih, punya masalah, dan itu dilakukan oleh oknum. Dan sebagai negara yang mayoritasnya umat Islam, dan ini juga sudah terjadi berulang, ini saatnya pemerintah cari muka nih sama kita rakyat yang lagi punya masalah. Sebenarnya gitu, cara aturan ketentuan tadi Bapak Mendoke bilang. Pemerintahnya peduli gitu, betul. Tapi konkret. Oke lah, memang tidak memungkinkan, tapi apabila itu ada kebijakan, tidak mungkin dari kas negara mengembalikan uang itu, nggak mungkin. Ya itu dia, makanya kan dari itu tadi, kalau itu tidak mungkin, apa nih yang menunjukkan kami semua jamaah para korban dalam kasus ini, apa yang kira-kira kita nih masyarakat umum juga kita akhirnya pikir, oh ya negara perhatian ya sama kita. Jadi apa permohonan kamu kepada wakil rakyat, yang ibu yang cantik, apa permohonan kamu? Ya permohonan bagaimana Bu, caranya ibu selaku mewakili pemerintah, punya perhatian konkret untuk kasus ini, berupaya bersemua cara kita tempuh. Kita satu komunikasi kita bagus Bu. Tadi hari ini ke Komisi 3, besok di Komisi 8 kita beraudiensi juga. Sebenarnya tuntutan sebenarnya kan bagaimana menerjemahkan tuntutan bahwa uang kita kembali, meskipun tidak 100%, katakan 50%. Itu bagaimana? Nah kita kan masyarakat umum nggak tahu nih, nggak tahu karena tadi diskusinya total next-nya lah gitu ya, next-nya bahwa akan ada aturan. Tapi yang untuk kasus ini, kita itu kampanye kita negara hadir itu yang mungkin kita perlu dengar juga dari Ibu DPR ini Pak. Bagaimana? Gimana? Silakan Bu. Baiknya gitu Bu. Gimana cara mengembalikan duit mereka? Tolong dijawab Bu. Ya, kami kembali lagi kepada fungsi kami sebagai DPR RI, mulai dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Jadi kalau tadi harapan Bapak ya,
untuk kita harapan bisa jamaah ya, Bu? harapan jamaah ya Pak Joko mewakili ya dari teman-teman kita semua. Tentu inilah yang menjadi perhatian kita juga, karena kita berharap bahwa negara itu betul-betul hadir dalam arti menjamin ada seperti penjaminan pengembalian dana jamaah. Itu tentu yang diharapkan oleh jamaah dan mereka bisa berangkat. Karena ini adalah impian mungkin seumur hidup, hasil tabungan, bahkan sampai menjual aset dan lain-lain untuk kita bisa berangkat. Tapi sebagai anggota DPR, kan tidak mungkin negara mengganti rugi mereka. Mungkin nggak? Kita memang menghormati proses hukum yang sedang berlaku ya Pak. Jawabannya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi kalau misalnya ini dengan kejadian ini ya Pak, ini kan juga menjadi masukan supaya bagaimana masyarakat ini tidak betul-betul menjadi korban sampai tidak mengembalikan uangnya. Saran saya kepada Bapak, no viral, no justice. Hotman 911 telah menolong ribuan rakyat. Ini kartu nama saya. Nanti kita akan memviralkan kasus itu. Hubungi saya. Tunggu lagi di Hotroom. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita langsung dulu mencari jawaban yang konkret. Kita jangan dulu membahas to be, what to be. Menurut Bapak sebagai Dirjen, apakah masih mungkin uang 4.000 korban ini bakal kembali atau tidak? Coba realistis Pak, biar jangan, saya yakin banyak yang nonton ya, akan mereka Jadi gini Bang, saya juga mantan penyidik, sehingga tahu bagaimana penyidik itu bekerja. Tidak hanya follow the suspect. Yang terpenting hari ini adalah follow the money. Sudah di follow belum? Ini kan follow the money itu kan adanya di PPATK Bang. Ya maksud saya udah belum? Udah, kita sudah juga diskusi sama teman-teman penyidik. Ini sedang digarap Pak. Laporan udah berapa lama? 28 Mei. 28 Mei berarti sudah hampir Juli sekarang ya, 1 bulan lebih ya. Jadi gini Bang, kalau Kementerian Haji itu kan bukan penegak hukum. Kasus hukum ini kan dimulai pada tanggal 29 Mei. Ketika si ASF ini, si Farhan ini jadi tersangka. Nah, ini beda kalau Abang pasti... saya ngerti begitu. Paham. Tolong dijawab pertanyaannya. Bapak masih memberikan harapan enggak kepada para korban ini bahwa kemungkinan kembali uangnya, kalau ada mungkin berapa persen? Jangan dulu kita berandai-andai. Ya saya kira kalau... yang sekarang ini masih pesimis. Belum ada temuan. Optimis karena sekarang PPATK ini sedang bekerja. Ya artinya belum ada temuan apapun sampai sekarang ini. Belum, karena memang tidak diungkapkan Bang. Karena kan ini masih aset tracing. Lah, tapi udah 1 bulan lebih. Ini menyangkut 4.000. Bagaimana dengan aset barang bergerak tidak bergerak juga nggak bisa disita. Nah kemarin itu pada saat kita proses mediasi, itu kan sebenarnya ada aset-aset yang sedang mau dijual. Itu udah belum disita juga oleh penyidik. Harusnya sudah Bang. Enggak, jangan harusnya sudah atau belum. Bapak kan Dirjen. Enggak, ini kan yang menangani penyidik. Nggak bisa. Bapak kan harusnya memonitor ke kepolisian. Ya ada beberapa yang sudah disita, tapi coba, nilainya, ada beberapa nilainya kalau nggak benar nanti kalian bersuara lagi. Nilainya nggak banyak Bang. Itu hanya mobil yang mobil kijang, mobil nempel di rumahnya, barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi kemudian aliran uang itu kemana? Artinya sampai hari ini secara signifikan asetnya belum ada yang disita. Jadi belum ada harapan. Ya dengan cara tadi Bang, aset tracing yang sungguh-sungguh. Secara penemuan belum ada harapan bahwa uang ini kembali. Yang sekarang ini berdasarkan fakta belum ada. Masih dikerjakan Bang. Ya belum ada. Jadi udah tahu ya, belum ada harapan karena memang belum ditemukan. Kalau sudah 1 bulan lebih masih dikerjakan, dari something wrong, berarti nggak ada asetnya. Ibu DPR bagaimana? Apakah Ibu juga berpendapat bahwa ya udahlah, relakanlah, itu sudah nggak mungkin kembali kalau begini? Coba. Gimana pendapat Ibu? Sebagai wakil rakyat, Bang,
saya tentu dapat merasakan kesedihan, kekecewaan, kemarahan ya dari rekan-rekan kita jamaah yang menjadi korban ini. Tentu kita berharap di sini negara betul-betul hadir bahwa mereka berjuang itu tidak sendirian. Dan tentu harapan masyarakat untuk bisa tetap berangkat. Nah, ini yang memang menjadi harapan kita semua. Bagaimana mereka mendapatkan kepastian, keadilan. Secara faktual, Ibu DPR belum mengetahui apakah mungkin atau tidak. Belum ada yang disita. Atau memang tidak diawasi juga? Kalau sampai saat ini kami memang melihat belum ada. Belum ada yang disita, Bang. Ya, namun kami melihatnya dari sisi secara luas, Bang. Memang kita harus punya sistem yang secara menyeluruh ini dapat mendeteksi kejadian-kejadian serupa ini tidak menimbulkan korban dulu. Artinya khusus korban 4.000 ini sampai hari ini masih belum ada harapan uangnya kembali. Belum. Kalau kita harapan pastinya ya, Bang ya. Karena setiap kita tetap ingin berangkat, tetap ingin uang kita kembali, dan disinilah penguatan daripada kehadiran dari negara. Oke, jadi Pak Dirjen yang menangani umroh sama juga DPR sudah memberikan keterangan bahwa belum ada kepastian akan kembali uang itu. Gimana pengamat? Apa komentar Anda? Ya, ini kan ya hukum sedang berjalan, proses sedang berjalan. PPATK sedang berjalan. Ya tentunya kan harapannya adalah ada segera kepastian. Apakah ada wujud bukti atau aset yang masih tersisa yang bisa dijual, diuangkan untuk dikembalikan kepada korban. Kalau udah 1 bulan? Kalau sudah sampai sudah ditahan 1 bulan ya? Belum sampai. Bang. Udah berapa lama ditahan? Baru 29 dari 29 sekarang. Baru 10 hari, Bang. Hampir sebulan? Ya baru 10 hari. Ya. Nggak, artinya masih ada waktu. Mohon bersabar, ini kan proses berjalan. Tapi kalau sudah sampai sebulan ya kasusnya akan seperti terjadi lagi first travel. Terulang lagi. Artinya ini sangat menyayangkan negara belum hadir untuk masyarakat. Yang tidak hadir siapa? Ya negara lah. Siapa itu negara? Tentunya adalah pemerintah diwakili oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini kan belum hadir. Kalau proses seperti ini, maka perlu ada pembinaan. Karena undang-undangnya tidak becus? Saya kira gini, Bang. Ini undang-undang sudah ada. Hanya tinggal implementasinya aja. Ini kan kalau saya gerak cepat sekarang ini, kan ada lebih dari 10 asosiasi haji itu. Bapak setuju nggak bahwa the only way untuk menjamin rakyat kecil ini adalah setiap pendirian umroh travel seperti ini harus ada uang jaminan? Bukan pendirian saja, Bang. Sekarang yang 3.000 lebih itu segera divalidasi, diverifikasi, harus ada jaminan itu. Iya, makanya maksud saya. Setuju. Kalau jaminannya sesudah itu harus pada saat berdiri. Kalau dalam proses itu harus ada jaminan, itu nggak mungkin. Bukan, sekarang validasi, verifikasi yang sudah berdiri ini untuk menjamin ke depan, jangan terulang lagi. Maka setor jaminan. Dipanggil, dibina, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Cabut izinnya. Gitu loh. Dibina, kalau nggak bisa dibinasakan. Semuanya harus wajib menyetorkan garansi. Tanpa ada garansi itu nggak mungkin. Sulit. Mau dibikin undang-undangnya apapun. Betul. Nggak, kalau itu kan undang-undang. Tinggal keberanian dan kemauan kementerian aja. Sanksi-sanksi doang. Sanksi-sanksi. Perdata pidana 8 tahun 10 miliar selesai. Kaburnya 100 miliar. Selesai. Gimana harapan saudara sebagai korban? Sepertinya Dirjen Haji Ibu DPR tidak bisa memberikan kepastian. Apakah Anda sudah rela uang Anda akan hilang begitu saja dengan 4.000 yang lainnya? Iya, tentu kembali lagi nih menyuarakan teman-teman jemaah ya, Bang, yang sekarang berjuang dengan cara dan kolektif lah, besok ke DPR, ke PPATK mengadu. Kan ujungnya sebenarnya kita mendapat kepastian dari pemerintah sebenarnya. Bagaimana sih melalui DPR, melalui Kementerian Haji? Ya kan bagaimana sebenarnya kita ini masyarakat umum menjadi korban. Apa Anda tahu nggak mungkin pemerintah mengganti rugi Anda? Itu nggak mungkin. Oke. Jadi satu-satunya adalah hanya kalau harta si pelaku ditemukan. Ya, berarti kan ada proses tracing aset itu, Bang. Ya, kita berharap proses tracing aset itu cepat dilakukan, cepat di-announce, disampaikan. Kalau tidak ada, Anda sudah harus siap menerima konsekuensi, sudah hilang harapan. Kalau dengan begitu ya kita harus katakan, berarti negara tidak hadir. Di saat masyarakatnya kena musibah, Oke lah Bang, tadi Abang bilang secara undang-undang, secara peraturan itu nggak mungkin. Ya. Tapi kita bisa bicara juga dari sisi lain, dari sisi sosial, sehingga kebijakan itu bisa dilakukan. Ya. Contoh deh sederhana, tadi opening statement kita berandai-andai aja Bang. Abang tadi disampaikan kita jadi punya harapan nih ke Abang. Memungkinkan nggak Abang?
dengan abang 20 tahun berteman dengan presiden, laporkan Nggak sama mungkin. beliau. Karena tidak mungkin presiden mengganti uang kargi kalian. Mau dia paman gua pun nggak mungkin. Makanya saya bilang impossible. Nggak mungkin. Hanya harus dari harta si tersangka. Oke, kita harus akhiri kita hari ini. Kesimpulannya adalah, halo Bapak Presiden dan juga menteri yang terkait, satu-satunya adalah setiap pendirian travel seperti ini wajibkan menyetorkan uang jaminan di kementerian yang tidak bisa dicabut. Inilah akhir dari diskusi kita. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak di depan. Kita sekarang berlomba cincin. Metro TV